Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Putri dari kelas 10 AKL 3 absen 43. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi tab di Microsoft Word. Jadi di sini ada fungsi tab Home, kemudian ada fungsi Insert, lalu ada fungsi Page Layout, kemudian ada References, kemudian My Links, lalu Review, dan yang terakhir View. Nah, di beberapa fungsi Home ini ada beberapa fungsi yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Fungsi dari format painter yaitu menyalin format halaman untuk digunakan di halaman yang lain. Kemudian saya akan menjelaskan tentang font. Font termasuk ribbon group yang terdiri atas berbagai ikon untuk mengatur font, mulai dari jenis, ukuran, warna, efek, dan lain-lain. Berikut saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini ada bold. Fungsi dari bold untuk membuat font tebal pada huruf. Selanjutnya ada italic. Fungsi dari italic ini membuat font miring pada huruf. Underline. Underline ini fungsinya untuk memberikan garis bawah pada teks atau huruf. Strike stroke fungsinya untuk memberikan efek corekan pada teks. Subscribe fungsinya untuk membuat format pangkat berada di bawah. Superscript fungsinya untuk membuat format pangkat berada di atas. Change fungsinya untuk mengubah dan menyesuaikan penggunaan huruf kapital pada teks. Di sini ada beberapa kegunaan dari change. Yang pertama ada syntax, berguna untuk membuat huruf kapital pada awal kata dalam paragraf setelah titik ataupun pada awalan kata pada tulisan yang diseleksi. Yang kedua ada lowercase, berguna untuk menjadikan kata yang diseleksi jadi huruf besar semua. Yang ketiga ada capital R word, berguna untuk membuat huruf kapital pada setiap kata yang diseleksi. Contohnya sering kita temui seperti pada penulisan judul-judul skripsi, artikel, dan lainnya. Yang keempat ada toggle case, berguna untuk membuat huruf kapital pada semua kata yang diseleksi kecuali pada awal kata menggunakan huruf kecil. Grow font. Fungsi ikon ini adalah akan memperbesar huruf yang digunakan dan yang sebelahnya untuk mengecilkan huruf yang digunakan. Font color memiliki fungsi memberi warna pada huruf yang digunakan, misalnya huruf akan berwarna merah, hijau, kuning, dan lain-lain. Nah, di sini ada align left untuk mengatur perataan teks menjadi rata kiri. Di sini ada center yang berfungsi untuk mengatur perataan teks menjadi rata tengah. Kemudian ada align text right yang berfungsi untuk mengatur perataan teks menjadi rata kanan. Setelah saya menjelaskan beberapa fungsi tab home, kemudian saya akan menjelaskan beberapa fungsi insert. Yang pertama saya tekan yakni pictures. Pictures fungsinya untuk menyisipkan gambar dari perangkat komputer maupun via online ke dalam dokumen. Clip art berfungsi untuk menyisipkan suatu gambar yang ada di dalam menu clip art tersebut. Shapes berfungsi untuk menyisipkan berbagai macam bentuk mulai dari garis, bidang, datar, gambar panah hingga beragam flowchart. Smart art berfungsi untuk membuat berbagai bentuk tabel struktural ke dalam dokumen. Kemudian chart berfungsi untuk membuat berbagai macam grafik dengan berbagai bentuk data. Di sini ada blank page yang digunakan untuk menambahkan halaman kosong atau blank ke dalam dokumen. Break, ikon pemisah halaman atau digunakan untuk memberikan sekat antar halaman secara cepat. Setelah itu ada cover page yang digunakan untuk menyisipkan halaman cover dalam dokumen. Fungsi tabel ini sebagai sarana mengatur teks agar terlihat lebih rapi dan mudah dibaca. Hyperlink ini berfungsi untuk memasukkan link atau URL dari situs web tertentu ke lembar kerja Word. Bookmark ini digunakan untuk menandai tempat atau situs yang akan ditemukan lagi dengan mudah. Cross reference
ini digunakan untuk menghubungkan sebuah teks ke suatu objek baik gambar, tabel, dan lainnya yang berada di dalam dokumen yang sama. Ini ada header, yaitu untuk mengatur teks yang ditempatkan di bagian atas halaman. Kemudian footer mengatur teks untuk ditempatkan di bagian bawah atau foot halaman. Yang terakhir ada page number untuk memberikan penomoran pada setiap halaman. Kemudian ada textbox yang berfungsi untuk membuat kotak kosong ke dokumen yang memungkinkan Anda untuk mengetikkan teks di kotak tersebut. Setelah itu quick parts, fitur yang memungkinkan Anda untuk menyisipkan atau menggunakan teks yang sering digunakan ke dokumen. Lalu word art, fitur untuk menambahkan berbagai efek menarik ke sebuah teks. Selanjutnya signature line, ikon yang berfungsi untuk menambahkan kolom atau tempat tanda tangan di lembar kerja. Date and time untuk menambahkan waktu dan tanggal ke lembar kerja Word. Lalu objek, fitur yang digunakan untuk menambahkan objek tertentu ke dalam lembar kerja Word. Selanjutnya equation untuk menambahkan berbagai simbol maupun rumus matematika ke dalam lembar kerja. Selanjutnya, yang terakhir ada simbol untuk menambahkan berbagai pilihan simbol meliputi matematika, mata uang, maupun simbol hak cipta. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang fungsi page layout. Fungsi dari margin ini untuk mengatur ukuran kertas atau margin kertas bagian kiri, kanan, bawah, dan atas. Orientation berfungsi untuk mengatur halaman berbentuk bidang portrait maupun landscape. Size berfungsi untuk mengatur ukuran kertas dengan berbagai jenis ukuran. Sedangkan columns untuk mengatur atau mengubah kolom teks menjadi 1, 2, atau lebih kolom teks. Bricks berguna untuk menghentikan dan menambahkan halaman baru sesuai kebutuhan. Line number untuk menambahkan nomor urut setiap baris teks di lembar kerja. Hyphenation untuk memberikan tanda hubung pada teks baik secara manual dan otomatis. Watermark digunakan untuk memberikan efek tanda air di belakang teks. Backcolor digunakan untuk mengatur warna latar halaman. Backborders digunakan untuk mengatur garis tepi halaman. Indent left berfungsi untuk mengatur perataan paragraf ke arah kiri lembar kerja. Indent right untuk mengatur perataan paragraf ke arah kanan lembar kerja. Spacing before untuk mengatur spasi atau jarak antara teks bawah dengan teks bagian atas satu kalimat. Spacing after untuk mengatur spasi atau jarak antara paragraf satu dengan lainnya. Object position untuk mengatur tata letak gambar pada lembar kerja. Bring forward untuk membawa objek yang dipilih maju satu langkah ke objek lain atau maju satu persatu objek. Send backward untuk memindahkan objek yang dipilih mundur satu posisi. Warp stack untuk mengatur perataan teks dengan objek atau gambar. Align untuk mengatur atau mengubah penempatan objek yang telah diseleksi pada halaman lembar kerja. Group untuk mengelompokkan objek satu dengan yang lainnya dan melakukan modifikasi atau pengaturan yang sama. Yang terakhir adalah rotate. Rotate untuk memutar objek atau gambar pada lembar kerja. Sekian dari penjelasan saya. Maaf bila ada salah kata maupun kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi references.